Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Padma Mitra Chandra dan rekan saya Wasanti Rasmi. Kami pagi hari ini akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Kata pembukaan halaman 7. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang
Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavata Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddha saranam gacchami. Dutiyampi Dhamma saranam gacchami. Dutiyampi Sangha saranam
gacchami Tatyampi Buddha saranang gacchami Tatyampi Dhamma saranang gacchami Tatyampi Sangha saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Banati pata Weramani sika padang samadhyami Hadinadana Weramani sika padang samadhyami Kame sumitsacara Weramani sika padang samadhyami Musawada Weramani sika padang samadhyami Surameraya Majapamadatana Weramani sika padang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Iti piso bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija Sarana Sampanyo Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddha Bhagawati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Panahiko Pasata Weditabo Vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato
sawaka sanggo yadidam catari purisa yugani ata purisa Pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karanyo anutara punya keta lokasati. Pratana Sutta halaman 34. Sutta Permata. Marilah kita membacakan Sutta Permata bait ke-15, 16, dan 17. Yanida Bhutani Samakatani Bhumani Vayani Vatalike Tathagata Dewa Manyusa Pujita Buddhang Dhamma Sama Suwati Hotu Yanida Bhutani Samakatani Bhumani Vayani Vatalike Tathagata Dewa Manyusa Pujita Dhamman Namasama Suwati Hotu Yanida Bhutani Samakatani Bhumani Vayani Vatalike Tathagata Dewa Manyusa Pujita Sangham Namasama Suwati Hotu. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, biarkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, biarkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk.
Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan.
merasakan sukacita hidup pada saat ini. Saya bernafas masuk, merasakan bahagia. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk memberi hormat. Selanjutnya, Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bante Nyanayasa dengan topik Kasih Sayang Tanpa Batas. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Bante Nyanayasa. Bante Nyanayasa ditabiskan menjadi samanera pada tahun 2010 dengan guru penabis dan pembimbing Yang Mulia Dharmawimala Mahatera. Beliau ditabiskan menjadi biku pada tahun 2013 di Wihara Chamyaufa, Taiwan, dengan guru penabis Yang Mulia Sintien Mahastawira. Para umat dipersilakan berdiri berhadapan. Kami akan menyambut Bante Nyanayasa. Aradhana Dhamma Desana. Permohonan pembabaran Dharma. Marilah kita memohon tuntunan Dhamma kepada Bante. Brahmacaloka Dipati
sahabati kata jalian diwarahaya sata santi dasata paradaka jatika desetu dhamma hanukapi mampaja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Kami persilakan Bante. Terima kasih kepada pemimpin kebaktian, para upasaka upasika pandita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar Anda hari ini? Yakin? Ya, pertanyaan menjebak ya. Lain kali kalau ditanya apa kabar, coba berhenti sejenak. Cek dulu, tubuh saya sehat nggak? Batin saya sejahtera enggak? Ya. Setelah itu baru jawab baik. Yang tadi pagi ikut Lemkeng tunjuk tangan. Tadi pagi tanya, yang biasa ikut 2 kali. Baik. Saya minta izin untuk mengulang pengantar tadi pagi. Tapi kabar gembiranya adalah kalau kebaktian jam 10 waktunya sedikit lebih panjang. Jadi ada bonusnya. Bonusnya adalah saya akan menyampaikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari lebih detail, langsung praktek. Jadi hari ini topiknya adalah kasih sayang tanpa batas. Sebenarnya saya mengambil ini terinspirasi oleh permintaan saudari Henny ketika minta saya, Bante temanya apa? Terus saya tanya balik, kira-kira umat-umat di West pengen temanya apa? Terus dijawab, Bante tanggal 22 kalau di Indonesia kita merayakan Hari Ibu. Kalau yang internasional kan Mei ya. Jadi tentang ibu aja, tentang hubungan keluarga, tentang relationship. Saya bilang baik. Setelah saya mendiamkan diri sehari sebelum menjawab, seperti biasa ya, membalasnya lebih dari 24 jam WA-nya. Saya teringat satu bait di Karania Metta Sutta. Kadang di sini dibaca juga kan ya. Kalau tadi kan enggak ya. Di bait keempat dan ketiga terakhir dari belakang ada satu syair ya. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikian terhadap semua makhluk, cinta kasih dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Cinta kasih ke segenap alam semesta dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa kebencian dan permusuhan. Jadi pagi menjelang siang ini kita akan berbicara mengenai pikiran tanpa batas. Kalau di dalam bahasa Chinese disebut Shi Wu Liang Xing, 4 Brahma Wihara, 4 kediaman yang luhur. Di sini ada yang tahu 4 kediaman yang luhur apa saja? Ayo para pandita. Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Yang belajar agama Buddha ya di sekolah Anda pasti sudah hafal apa itu Metta, apa itu Karuna, apa itu Mudita atau UPK. Tapi barangkali yang belum pernah belajar agama Buddha di sekolah ataupun di sekolah minggu di wihara, Anda mungkin belum tahu kalau di dalam ajaran Buddha, di dalam kitab suci agama Buddha ada 4 elemen, 4 kualitas, 4 sifat luhur yang sering disebut oleh Buddha dan dianjurkan kepada semua pengikutnya. Ya, yang pertama adalah metta atau bahasa Sanskertanya maitri, artinya cinta kasih. Yang kedua, karuna, artinya belas kasih atau welas asih. Yang ketiga adalah mudita,
Artinya turut bergembira, turut berbahagia. Dan yang keempat adalah UPK. Saya dengan guru kita Bante Dharma Wimala lebih senang menggunakan istilah tenang seimbang. Ada ketenangan, ada keseimbangan di dalam batin. Ya. Keseimbangan batin, ketenangan batin. Jadi 4 elemen ini adalah dasar dari semua cinta. Cinta yang sifatnya universal, bukan cinta yang sifatnya egois. Jika kita menanyakan diri kita apakah dalam cinta kasih saya itu mengandung 4 elemen ini, maka kita akan tahu bahwa cinta itu sifatnya untuk semua, bukan untuk satu orang atau 2 orang saja. Ya, kita akan bahas satu persatu dulu ya, supaya sebagai pengantar, nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk tanya jawab. Jadi tadi pagi saya menjelaskan kepada grup Lemking, pernah dengar istilah mitra? Kalau kalian, saya yakin di sepanjang jalan ini atau di Boulevard Gading Serpong, pasti ada salah satu PT itu menggunakan istilah mitra. Mitra apa, mitra perkasa, mitra pratama, mitra apa gitu kan ya. Kadang-kadang kita orang Indonesia juga ketika memperkenalkan partner bisnis atau pasangan bisnis kita bilang ini adalah mitra kerja saya. Benar nggak? Jadi mitra artinya apa? Teman, sahabat, partner. Nah, jadi sebenarnya kata maitri atau meta, akar katanya adalah sama dengan kata mitra. Artinya persahabatan, pertemanan. Dari pertemanan itulah muncul cinta kasih, kasih sayang. Di sini yang sudah pernah pacaran, tahu ya. Sebelum pacaran kan jadi teman dulu kan ya. Kecuali kalian yang bilang, aduh enggak Bante, saya love at first sight. Begitu lihat saya langsung jatuh hati dan kami langsung pacaran. Tapi saya rasa lebih umum, pacaran itu pasti ada fase awalnya, tahap awalnya adalah jadi teman dulu kan ya. Kalau yang PDKT pun harus pendekatan tapi jadi teman dulu kan, nggak bisa langsung nembak kan ya. Nggak langsung baru pertama bertemu, kedua bertemu, mau nggak jadi pacar saya gitu kan ya. Pasti saling mengenal dulu. Terus Indonesia kita mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi untuk menyayangi seseorang ya, peribahasa saja ungkapan Indonesia mengatakan harus kenal dulu. Saling kenal, saling jadi teman dulu. Setelah jadi teman baru bisa pacaran. Nah, ini adalah jenis cinta yang egois ya, cinta yang hanya one to one. Tapi di sini kita berbicara cinta yang lebih sifatnya universal. Ya, cinta yang bisa kita bagikan kepada siapa saja. Cinta seorang ibu atau ayah kepada anak, cinta seorang anak kepada orang tua, kepada kekasih, pacar, suami, istri, cinta kasih kepada sesama saudara-saudari, cinta kasih kepada sahabat, kerabat, famili, bahkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Kadang-kadang random orang di jalan, ya kita juga merasa ingin mengasihi orang tersebut. Jadi kata pertama maitri atau meta berawal dari pertemanan atau persahabatan. Dari pertemanan dan persahabatan maka muncullah cinta. Jadi cara pertama supaya kita bisa mengembangkan cinta kasih, ya, sifat luhur pertama adalah belajar untuk menjadi teman. Mulai dari siapa? Mulai dari diri kita sendiri. Menjadi teman diri sendiri itu penting. Karena banyak orang bilang, aduh, saya punya sifat cinta kasih dan belas kasih luar biasa, meluap-meluap. Jadi saya harus banyak menolong orang, membuat orang lain bahagia. Tapi kadang-kadang orang seperti ini lupa kalau ada satu insan yang masih menderita, yaitu dirinya sendiri. Dia mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Mengorbankan diri demi kebahagiaan anak, suami, istri, mengorbankan diri demi
orang tua, tapi selalu mengabaikan orang pertama, dirinya sendiri. Dan itu saya alami sendiri. Ya, zaman sekarang kalau di barat ada istilahnya compassionate burnout. Burnout secara compassion, karena saking compassionnya dia ingin menolong seluruh dunia, tapi dirinya sendiri celaka. Kesehatannya rusak, kesehatan mentalnya juga rusak. Jadi belajar jadi teman pertama adalah belajar jadi teman diri sendiri. Di sini yang suka nonton drama Korea siapa? Tunjuk tangan. Gak usah malu-malu, akui saja. Kalau tunjuk tangannya begini boleh. Ya. Kalau zaman dulu saya 30 tahun yang lalu masih dulu lebih populer drama Jepang ya, dorama Jepang. Tapi sudah mulai ada yang namanya Winter Sonata, ada film-film, tahu kan ya? Ada Song Hye Kyo dan sebagainya. Di dalam drama Korea selalu bicara soulmate. Dia adalah soulmate-nya saya. Seolah-olah seperti ada seorang teman yang sudah ditakdirkan ya untuk diri kita. Kalau nggak ada dia nggak lengkap hidup kita. Ya. Dalam agama Buddha, ya, pendekatannya sedikit berbeda. Pendekatannya kita tidak boleh mendapatkan seorang kekasih, ya, pasangan hidup. Tetapi belajar untuk menjadi soulmate, sahabat sejati diri sendiri dulu. Bagaimana kita bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak kita miliki? Masuk akal nggak? Kalau saya nggak punya uang ceban, bisa nggak saya kasih ke orang lain uang ceban? Nggak bisa. Kalau saya tidak memiliki kasih diri saya sendiri, bisa nggak saya mengasihi orang lain? Jawab kalian bilang bisa. Seberapa jauh? Seberapa dalam? Kalau saya tidak bisa mengenali diri sendiri, bisa nggak saya menyayangi diri sendiri? Kita bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi step pertama untuk belajar kasih sayang adalah belajar untuk mengenali diri sendiri. Ketika kita bisa mengenali diri sendiri dengan lebih baik, kita akan lebih gampang untuk bersahabat dengan diri sendiri. Pengalaman pribadi saya sudah hampir setengah abad hidup keluar dari rahim ibu. Kita adalah kritikus paling kejam terhadap diri sendiri. Ketika kita berkaca, bercermin di depan cermin, mulai dari penampilan kita sudah kritis sekali. Aduh, mata saya kurang gede, gak ada beloknya. Hidung saya kurang mancung, tubuh saya kurang gimana ya. Ada yang bilang kurang langsing, ada yang bilang kurang kekar. Ada saja yang dikritik. Belum lagi secara intelektual, aduh saya ini kalau di sekolah belajarnya begini, di kantor begitu. Benar nggak? Yang pernah merasakan demikian tunjuk tangan, jangan malu. Yang nggak tunjuk tangan saya salut sama Anda ya. Ya, Anda ternyata orang yang bersahaja dan orang yang sangat puas hati dengan diri Anda. Saya sampai sekarang masih belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya. Mengenali diri sendiri tidak berarti mengenali hanya sisi buruknya saja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu belajar untuk mengapresiasi diri sendiri. Apa kualitas baik saja diri kita, perlu kita. Sesekali jangan orang lain yang dielus-elus, diri sendiri juga dielus-elus ya. Ketika kita berbuat kebajikan, datang ikut kebaktian, ikut berdana, ikut katina, ikut waisak, melakukan kebajikan apapun, ikut malam latihan bersama, kita perlu elus-elus, ikut lemkeng. Saat ini saya merawat diri saya, merawat kesehatan batin dan spiritual saya lewat ibadah. Jadi ketika setiap hari, saya tidak menganjurkan Anda seperti orang Amerika ya, datang di depan kaca, di cermin gitu, karena setiap pagi menyemangati diri, ya Nyana Yasa, kamu pasti bisa. Ya, bukan seperti itu.
Tetapi benar-benar setiap kali kita muncul pikiran baik, ketika kita mengucapkan ucapan yang baik, memuji orang lain, apa adanya bukan lip service, ketika kita berbuat kebajikan lewat tubuh, kita harus mengenali itu. Dan kita perlu belajar untuk mengapresiasi dan mensyukuri juga kondisi yang baik yang ada, sehingga kita punya kesempatan untuk melakukan itu. Lewat cara seperti itu kita belajar untuk mengenali diri sendiri lebih baik. Karena lewat tindakan, ucapan, dan pikiran, ya, kita belajar trial error. Kita tahu mana yang cocok untuk diri kita lakukan, mana yang baik untuk kita lakukan, dan mana yang bijaksana untuk kita lakukan. Kadang-kadang kita berniat baik, belum tentu hasilnya baik. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada orang, main kita dicelah. Ya, kamu itu kepo. Saya nggak minta tolong, nggak minta nasihat, kenapa dibantuin? Ya. Jadi lewat situ kita lebih belajar untuk mengenali diri. Setelah belajar mengenali diri, belajar untuk bersahabat dengan diri kita sendiri. Dari sana baru bisa muncul cinta kasih terhadap diri sendiri. Dari sana baru bisa muncul belas kasih terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah punya modal cinta kasih dan belas kasih di dalam diri kita, baru kasih sayang, cinta kasih, belas kasih yang kita berikan, kita persembahkan kepada orang lain itu jauh lebih berkualitas, jauh lebih tulus. Karena saya mengerti juga mentalitas kita, kita ingin berbuat baik karena kita di belakang itu ada embel-embelnya, ya, term and condition applied. Saya ingin berbuat baik supaya saya sehat, supaya saya sejahtera, supaya ini, supaya itu. Jadi selalu ada price tag-nya. Berbuat baik juga ada price tag-nya. Tapi lewat pengenalan diri, ya, kita akan berbuat baik dengan tulus tanpa terlalu banyak menginginkan kembalinya. Sejauh ini kurang lebih jelas? Nah, yang selebihnya gampang sekali. Ketika kita bisa memunculkan itu untuk diri kita sendiri, selebihnya itu sebenarnya sudah akan terjadi dengan sendirinya. Ya, ketika memiliki cinta kasih, yang namanya belas kasih akan muncul sendiri. Ini satu paket, tidak bisa dipisah. Secara definisi kalau kita belajar teori, maitri atau metta artinya adalah ya, mengharapkan, menginginkan, ya, mendoakan, bahkan berbuat sesuatu untuk membahagiakan makhluk lain. Menginginkan makhluk lain bahagia. Itu artinya maitri atau metta. Ketika kita mengasihi, kita berteman dengan seseorang, kita pasti ingin orang itu sehat, sejahtera, bahagia. Kalau kita ingin bahagia, berarti kita tidak ingin orang itu menderita. Ketika orang tersebut menderita, termasuk diri kita sendiri, kita ingin berkurang penderitaan makhluk tersebut. Dalam hal ini saya selalu menekankan, jangan lupa include diri kita di dalam makhluk itu. Ya. Ini adalah kalau ada poin yang bisa Anda ambil di sini, bukan mengajak Anda menjadi orang egois, tetapi mengajak kita bersama-sama untuk jangan lupa diri. Ya, karena itu yang selalu terjadi di dalam organisasi, di dalam komunitas, ya. Kita saking ininya berbakti, kita lupa untuk mengenali kapasitas diri sendiri sehingga kita burnout. Jadi begitu ada cinta kasih, pasti ada belas kasih. Ya, cinta kasih yang tanpa dilandasi belas kasih itu cinta kasih yang sifatnya masih egois. Egois dalam arti kata, gue cinta lu karena lu tampan, karena lu cantik, ya, karena lu kaya. Bukan karena cinta yang benar-benar mengandung 4 elemen tadi. Oke? Kalau kita mengasihi seseorang, menyayangi seseorang, mencintai seseorang dengan setulus-tulusnya, ketika kita melihat orang yang kita kasih dan kita cintai bahagia, kita pasti ikut bahagia. Kalau teman baik Anda sukses, ya, main kripto, main saham, tiba-tiba jadi bilioner gitu kan ya, Anda pasti ikut bahagia. Kalau yang muncul, oh kok dia bisa, gua enggak gitu kan ya. Cemburu yang muncul itu rasa kecemburuan, rasa iri hati,
maka Anda harus mempertanyakan persahabatan Anda, kasih sayang Anda terhadap orang tersebut. Ya, karena ketika mengasihi dan mencintai, dengan sendirinya ketika orang lain bahagia, kita pasti turut bahagia. Ketika orang lain senang, kita ikut senang. Ketika orang sedih, kita juga ikut sedih. Tetapi ikut sedih tidak berarti berlarut-larut sedih dalam kesedihan orang lain. Tapi muncul karuna tadi yang bagaimana caranya? Lewat kata-kata saya, lewat pikiran saya, lewat perbuatan saya bisa meringankan kesusahan dan penderitaan orang tersebut. Makanya 3 ini tidak bisa terpisah. Jelas? Maitri atau meta, karuna, dan mudita satu paket. Begitu elemen yang keempat, UPK atau upeksah, ketenangan batin, keseimbangan batin. Ketika kita mengasihi orang lain, kita panik-panikan, kita kacau pikirannya, agak susah. Oleh itu butuh kejernihan pikiran, butuh ketenangan batin, butuh keseimbangan batin untuk mengasihi, mencintai. Ketika kita memiliki pemahaman, pengertian, kebijaksanaan, di sana pasti ada cinta kasih. Orang yang bijaksana itu pasti orang yang penuh dengan cinta kasih dan belas kasih. Tapi belum tentu orang yang cinta kasih, belas kasih itu bijaksana. Dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Dalam arti yang sesungguhnya dan setulus-tulusnya, sebenarnya orang yang memiliki cinta kasih, belas kasih, dan mudita cita yang sungguh, dia pasti orang yang bijaksana. Dalam arti yang sesungguhnya ya, bukan dalam arti yang egois. Egois dalam arti kata hanya mencintai, ada prasyaratnya dan syarat-syaratnya. Gue hanya mencintai lu kalau lu mencintai gue balik. Kalau enggak, gue benci. Biasanya yang terjadi begitu kan? Cinta sepihak, cinta yang ditolak. Awalnya manis-manis, cinta. Begitu ditolak, langsung deh. Itu yang terjadi di sinetron, soap opera, dan drakor sekarang kan ya. Dari cinta terjadilah drama dan trauma. Ya. Jadi elemen keempat, pengertian, pemahaman, pengertian, ya, kejernihan, ketenangan batin itu adalah syarat untuk cinta yang sesungguhnya. Ibarat sayap seekor burung, ada 2 sisi. Di satu sisi cinta kasih, belas kasih. Ya, di sisi lain adalah mudita dan UPK. Pemahaman dan pengertian. Berarti tadi saya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagian UPK adalah bagian pengenalan, bagian kejernihan, bagian ketenangan batin. Kejernihan pikiran, kebijaksanaan akan muncul ketika batin kita tidak dalam kondisi kacau. Dalam kondisi yang tenang, kita bisa melihat dengan lebih jernih. Dari sana, cinta kasih dan belas kasih yang muncul adalah cinta kasih dan belas kasih yang tidak egois. Ya, maka burung itu akan bisa terbang. Kalau burung hanya punya 1 sayap, kalian bilang, saya punya cinta kasih dan belas kasih. Tanpa dilandasi oleh pandangan terang, tanpa dilandasi oleh pengertian dan pemahaman, ya, Anda hanya menggepakkan 1 sayap, Anda tidak akan bisa lepas landas, melihat jauh lebih tinggi. Jadi, Sipei Sise, ya, metakaruna, mudita, UPK itu selalu berpasangan. Ketika satu ada, yang tiga lainnya seharusnya juga muncul. Jadi, tidak terpisah, satu paket. Dari sana baru muncul yang namanya pikiran tanpa batas. Kasih sayang tanpa batas. Yang kita sebut sebagai Brahma Wihara. Tempat kediaman yang luhur. Kurang lebih
Anda bisa melihat kaitannya? Oke, sekarang saya coba 5 menit praktek testimoni saya sendiri. Bagaimana caranya praktek? Ya, ada banyak cara. Anda yang hobi lemking, Anda boleh baca Mahakaruna Dharani. Tapi so, Anda boleh baca Xing Xing. Sambil ketika membaca kita memvisualisasi, membayangkan. Mulai dari orang-orang yang kita kasihi, mulai dari diri sendiri. Orang yang kita kasihi, kedua orang tua kita, ya, kakak adik kita, kerabat, family, sahabat dekat, sampai teman-teman biasa. Baru orang-orang random ya yang muncul. Baru makhluk-makhluk random yang muncul. Dogi kita, kucing kita, ya, binatang piaraan sampai binatang yang lain-lain, pohon-pohon yang ada, mineral, bebatuan juga kita kembangkan. Semua makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup. Kalau saya dulu sebelum ketika saya berada di Australia, ketika saya bertekad untuk setelah selesai kuliah S2 ingin menjalankan kehidupan monastik, banyak rintangan yang muncul, ya, banyak halangan. Saya mengikuti anjuran atau saran dari mendiang Chan Master Seng Yen untuk banyak melakukan namaskara. Ya. Jadi waktu itu saya komit setiap hari minimal 108 kali. Kadang-kadang saya punya waktu 5 kali 108 kali. Kadang sehari saya melakukan 1080 kali. Dan setiap kali setelah selesai saya melakukan namaskara, ya, sebanyak 108 kali, saya akan berlutut di depan altar Buddha. Kebetulan waktu itu saya sangat beruntung ada satu pusat latihan di Melbourne, di pinggiran kota Melbourne, namanya Chan Meditation Center. Pemiliknya adalah seorang donatur besar di Dharmadhara Mountain, mengizinkan saya untuk nginep tinggal di sana gratis. Ya, saya menawarkan untuk bayar listrik, bayar air, beliau juga nggak terima. Ya, karena setiap hari Minggu saya memfasilitasi grup meditasi di sana. Ya, jadi beliau merasa saya berkontribusi sehingga saya diizinkan untuk tinggal di sana gratis. Dan saya punya kondisi yang baik selama 1 tahun lebih tinggal di Melbourne itu untuk melakukan itu setiap malam. Praktik saya sederhana. Setelah selesai saya berlutut ya di atas matras supaya dengkul nggak sakit ya. Berbakti itu juga harus pintar ya. Nggak mesti berarti berbakti itu lutut harus sakit ya. Karena ada orang bilang kalau nggak sakit itu kurang berkhasiat gitu ya. Kurang stek kalau nggak ada deritanya. Kalau saya beda approach-nya. Saya berlutut di atas matras, kemudian saya mulai memvisualisasi, memunculkan aja, mulai dari kedua orang tua saya, wajahnya seperti apa, kedua kakak saya, kakak ipar, keponakan, semuanya muncul. Dalam hati, saya benar-benar mendoakan mereka sehat sejahtera. Saya memunculkan wajah mendiang Chan Master Seng Yen. Waktu itu saya belum kenal Thai. Chan Master Thich Nhat Hanh saya belum kenal, hanya pernah baca buku tapi belum muncul. Saya memunculkan wajah Master Chi Cheng Fa Shi, Chi Chi Fa Shi, para monastik yang ada di Mahabodhi, Go Jun Fa Shi, Go Jue Fa Shi, Go Geng Fa Shi. Saya memunculkan wajah semua teman dekat saya, teman-teman latihan saya yang berlatih bersama. Saya memunculkan wajah orang-orang random yang saya ketemu hari itu ketika naik kereta. Dan biasanya setelah sesi itu selesai, ada muncul ketenangan, ada muncul perasaan gembira, sukacita. Saya bahkan membayangkan orang-orang yang saat itu membenci saya. Saya membayangkan wajah-wajah orang-orang yang saya benci waktu itu. Dan tidak gampang, setiap kali muncul orang yang tidak saya sukai, pasti tubuh saya bereaksi jadi tegang. Kenapa saya harus mendoakan dia kalau saya membenci dia?
Tapi hasilnya adalah cukup menarik ketika saya kembali ke Singapura, kembali ke Indonesia, orang-orang yang saya benci dan orang-orang yang membenci saya berkurang. Karena dalam hati saya setiap malam saya doakan, akhirnya muncul cinta kasih dan belas kasih kepada orang tersebut. Karena saya tahu ketegangan muncul di dalam hubungan saya dengan orang tersebut muncul karena kita sama-sama punya persepsi keliru terhadap satu sama lain. Jadi saya belajar untuk memahami diri saya sendiri, supaya saya bisa memahami orang lain. Jadi ini bagian testimoni saya, bagaimana saya menjalankannya di kehidupan sebelum saya jadi monastik. Setelah saya jadi monastik, saya bersentuhan dengan ajaran Zen Master Thich Nhat Hanh. Dan di sana lebih secara detail dan secara lebih praktis lagi diajarkan. Ketika kita marah terhadap orang lain, supaya kita berkurang kemarahannya, pikirkanlah kebajikan orang yang sedang kita marah. Sehingga kita bisa memunculkan cinta kasih dan belas kasih bahkan terhadap orang yang kita anggap membuat kita menderita. Apalagi terhadap orang-orang yang dekat dengan diri kita. Contoh yang selalu saya ulang-ulang. Saya hidup bersama dengan guru kami, Bante Dharma Wimala Mahatera. Saya sangat beruntung ya hidup bersama beliau di satu bangunan yang indah di Wihara Ekayana Arama. Namanya hidup di satu atap, kalian tahu ya, mau itu suami istri, mau itu bapak anak, ibu anak, ya, mau itu orang tua dengan anak, pasti ada gesekan kan ya. Kalian berpikir, Bante Wimala kan orangnya baik, Bante Yasa juga lumayan baik, apakah nggak pernah akan ada konflik dan cekcok? Pasti ada sesuatu kebiasaan kita yang, suhu kok kayak gitu ya, dalam hati kan berpikir begitu. Pasti saya yakin Bante Wim terhadap saya juga demikian. Ya. Tapi setiap kali saya mengingat ajaran ya, yang saya terima, ya, sutra tentang 5 cara memadamkan api kemarahan, di dalamnya ada salah satunya adalah ketika bertemu dengan orang yang pikirannya baik, ucapannya baik, dan perbuatan sehari-harinya baik, kalau kita masih marah kepada orang tersebut, kita tidak layak disebut sebagai seorang praktisi yang baik. Setiap kali saya marah kepada suhu saya, Bante Wim, saya selalu muncul, aduh, ini kualat kalau saya marah ke orang yang sebaik Bante Wim ya, yang setiap hari saya perhatikan, pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya juga baik. Saya tidak layak disebut sebagai seorang biksu yang baik. Dari sana langsung hilang rasa marah. Yang muncul adalah rasa respect, yang muncul adalah cinta kasih kepada beliau, belas kasih kepada beliau. Jadi dalam hidup Anda, saya berharap Anda juga bisa menerapkan seperti ini. Kalau ada orang yang Anda lihat, Anda pikir ini orang perbuatannya gak benar, ucapannya gak benar, lihat di dalam hatinya masih ada secuil kebajikan atau enggak. Kalau ada, tolong munculkan cinta kasih dan belas kasih berdasarkan secuil kebaikan hati orang itu. Meskipun mungkin orang itu jahat terhadap orang lain, dia mungkin lihat kucing kelaparan, dia kasih makan kucing, itu juga kebajikan. Apresiasi kebajikan itu. Dan dari sana kita berusaha untuk membangkitkan cinta kasih dan belas kasih. Sejauh ini jelas? Nah, biasanya satu lagi latihan. Ya, jadi sebenarnya latihan itu sudah saya jelaskan ketika saya menjelaskan bagaimana cara saya mendedikasikan jasa kebajikan dan cinta kasih dan belas kasih saya. Kalau dulu, zaman saya masih remaja, datang ke wihara ikut kebaktian, meditasi dimulai. Terus biasanya sebutnya gini, meditasi meta bhavana dimulai. Pemimpin kebaktian diem 5 menit kan. 5 menit itu kita merasa seperti menderita. Ya enggak? Sangatlah beruntung ya persamaan umat di Wihara Ekayana Serpong ada orang yang guided meditation dari komunitas Chan. Anda dipandu untuk merilekskan
tubuh dari kepala hingga ujung kaki. Anda dipandu untuk bagaimana supaya bisa merasakan nafas tubuh. Ya enggak? Tapi bagi sebagian orang belum tentu bisa melakukan itu. Nah, sebenarnya meditasi meta bawana bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Ya. Sudah tentu jauh lebih baik kalau kita bisa melakukannya di ruangan ber-AC, di tempat yang kondusif ya, yang tenang dan sebagainya. Tapi kalau suasananya tidak seperti itu, contohnya di kantor ketika lunch break. Saya yakin lunch break biasa 1 jam kan ya. Kalau Anda tidak makan keluar, Anda bawa rantangan sendiri ke kantor, mungkin hanya butuh 15 menit Anda sudah selesai makan. Masih ada waktu 45 menit. 45 menit itu gunakan mungkin 20 menit untuk relaksasi, seperti yang dipandu tadi. Setelah relaksasi selesai, Anda bisa melakukan seperti yang saya lakukan tadi. Anda bisa melakukan meta bawana, pengembangan cinta kasih, munculkan wajah-wajah orang yang Anda kasihi. Itu yang paling gampang. Tahu, sadar bahwa saya sudah meluangkan 20 menit untuk merawat diri saya sendiri, saya sudah makan, saya sudah beristirahat 20 menit. Itu adalah aksi nyata menyayangi dan mengasihi diri sendiri, tubuh dan batin. Setelah itu, kita merasa kita cukup segar, kita boleh coba. Mulai dari ayah, ibu, saya nggak tahu bagaimana hubungan Anda dengan papa mama Anda, ya. Barangkali mungkin ada ketegangan juga, nggak apa-apa. Ya tetap, mereka berjasa melahirkan kita. Mereka berjasa membesarkan kita. Mungkin kakek, nenek yang masih hidup, mungkin ada koko, cici, adik, boleh Anda munculkan. Sahabat, ya, best friend Anda. Dari orang-orang yang kita familiar, yang kita kasih, sampai orang random, mungkin teman sekantor hari itu. Mungkin hari itu kita baru saja dimarahi oleh atasan, ya. Mungkin hari itu ada bawahan yang bikin kita jengkel karena dia tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Itu nanti bagian belakangnya. Setelah kita bisa melakukan yang sudah kita familiar dulu, baru belakangan munculkan cinta kasih kepada orang yang hari itu membuat kita menderita. Caranya seperti apa? Ya seperti tadi, kita kontemplasi apakah selama kita berinteraksi, selama kita mengenali orang itu, kita pernah melihat dia berbuat bajik lewat ucapan dia, lewat perbuatan dia atau pikiran dia. Pernah nggak kita melihat dia membunuh? Pernah nggak kita melihat dia mencuri, merampok? Pernah nggak kita melihat dia menyeleweng? Ya. Mungkin kita tahu kalau dia sering berbohong. Bisa nggak kita maafkan? Ya. Ketika kita tahu, oh dia tidak pernah bunuh manusia lain, dia tidak pernah merampok orang lain, dia mungkin masih setia sama pasangannya, ya bisa kita maafkan. Ya, dari sana mungkin hanya butuh waktu 5 menit. Selama lunch break Anda melakukan itu. Ya, itu namanya meta bawana. Jadi kadang-kadang kalau Anda datang ke satu wihara, meditasi dimulai 5 menit. 5 menit itu boleh Anda menggunakannya untuk benar-benar mengembangkan cinta kasih, belas kasih, mudita cita, dan UPK. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan mengambil waktu 5-10 menit. Jika ada pertanyaan, kita boleh berdiskusi, bertukar pikiran. Jika tidak ada, berarti kita selesai lebih awal ya. Jadi Anda juga berbahagia. Lutut Anda pasti berbahagia. Ya, saya sudahi sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan Anda boleh berdiri atau boleh tunjuk tangan. Jika tidak ada, ya kita akan tutup sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa saja Anda boleh tanya, tapi yang bisa dijawab ChatGPT sama Mbak Google nggak usah tanya ke saya.
Tidak ada? Bagus, berarti jelas. Atau sangat tidak jelas. Satu lagi, bagi yang hobi, tadi kan saya cuma ngomong bagian Liam King ya, Tapeicho sama Xinjing. Tapi yang senang baca Parita boleh baca Karanya Metta Sutta. Jadi kalau kita melakukan pemberkatan atau pemberkahan ke misalnya orang buka kantor baru, masuk rumah baru, kalau ngundang Bante datang pasti Karanya Metta Sutta dibaca. Jadi kisahnya adalah, karena ada waktu ekstra ya, saya akan sudahi dalam beberapa menit. Kisahnya adalah ada sekelompok biku pengikut Buddha berlatih di sebuah hutan, tapi karena para pengikut Buddha atau biksu tersebut mungkin awal-awal masuk ke hutan itu mungkin kurang respect sama ini cerita orang India kan. Orang India kan percaya sama spirit, percaya sama dewa hutan, dewa pohon dan sebagainya. Ceritanya itu tahu kan, pernah gak ada tamu yang datang gitu tinggal sehari 2 hari kita senang gitu kan ya. Tapi tinggal 3 bulan, waduh. Ceritanya biku tersebut, kelompok biku tersebut itu berpuasa di sana. Terus karena terlalu lama berdiam di situ, mungkin sedikit mengganggu makhluk-makhluk halus yang ada di hutan. Ya, sehingga makhluk halus itu mengganggu balik ya, ketika mereka meditasi diganggu, ditoelin, dikerjain gitu kan ya. Setelah selesai puasa, para kelompok biku ini cerita ke Buddha, ya, kami mengalami situasi seperti ini, yang mulia Guru Agung Bante, bagaimana caranya? Nah, di kesempatan itu Buddha mengajarkan Karanya Metta Sutta. Ya, jadi ada kepercayaan ya, baik di tradisi Theravada maupun tradisi Mahayana, bahwa dengan membacakan Karanya Metta Sutta mengembangkan cinta kasih dan belas kasih ya kepada makhluk-makhluk seperti yang dicantumkan dalam syair. Cinta kasih tanpa batas seperti seorang ibu yang ingin melindungi anak tunggalnya. Ya, karena mereka mengembangkan cinta kasih, akhirnya para makhluk halus di hutan itu pun bisa merasakan ya kasih sayang, sehingga mereka berhenti mengganggu mereka ketika mereka bermeditasi. Ya, jadi Karanya Metta Sutta ini termasuk parita ya, cuplikan dari sutta yang sangat ampuh dibacakan ketika Anda merasa terganggu. Ya, jadi Anda boleh kembangkan. Saya baru saja di Bali, di Bali saya mengalami gangguan, itu yang muncul dalam pikiran saya. Ya, jadi saya lantunkan Karanya Metta Sutta. Jadi itu salah satu juga praktik nyata yang bisa Anda lakukan. Dengan memfokuskan batin kita pada parita, apalagi dalam bahasa asing, bahasa Pali, ya, pikiran kita untuk sejenak akan terdistraksi, ya, karena kita harus fokus dengan bahasa yang tidak kita kenal. Tetapi saran saya selalu baca terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, kalau nggak baca terjemahannya itu seperti pesan kue tiaw goreng tanpa kue tiaw. Ya, hanya makan kecap sama mungkin tahu sama ini bakso ikan ya. Jadi nggak ada kue tiawnya, nggak ada intinya. Baca semua sutra, sutta, parita harus selalu baca maknanya. Kalau hanya komat kamit baca ini nggak tahu maknanya ya, seperti saya bilang pesan kue tiaw goreng tanpa kue tiaw ya. Mungkin hanya itu saja pesan terakhir. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, baik secara wawasan, pandangan, maupun mudah-mudahan kalau Anda berkenan untuk mempraktikkan seperti yang saya sarankan, ya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Namo Saya Andi Budaya, Namo Buddhaya. Anumodana atas wejangan dhamma yang diberikan Bante, yang pastinya sangat bermanfaat bagi perkembangan batin kita. Sebelum Bante meninggalkan ruangan, marilah kita berlutut, bernamaskara, memberi hormat sebagai rasa terima kasih. Ya, silakan bersujud kepada Buddha, Dharma, dan Sangha.
Umat dipersilakan berdiri berhadapan. Umat dipersilakan duduk kembali. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian Saudari Sherin. Kepada Saudari Sherin, kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Perkenalkan, nama saya Sherin. Hari ini saya dari tim kesenian akan membawakan lagu yang berjudul Meta. Selamat menikmati. Semoga semua makhluk bahagia, bebas dari duka, damai selamanya. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil, semua diselimuti cinta kasih abadi. Meta-meta, cinta yang suci mengalir lembut di hati ini, tanpa batas, tanpa benci. Cinta kasih menyentuh hati. Jauh di sana, dekat di sini, makhluk di langit juga di bumi, semuanya damai sentosa, hidup harmonis tanpa sengketa. Meta-meta, cinta yang suci mengalir lembut di hati ini, tanpa batas, tanpa benci. Cinta kasih menyentuh bumi, tanpa dendam, tanpa keinginan. Semoga damai jadi kenyataan. Semoga damai jadi kenyataan. Menjaga anaknya. Semoga semua makhluk bahagia, bebas dari duka, damai selamanya. Meta bawana, doa yang suci, cinta kasih abadi di hati ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Saudari Sherin dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman hari ini tanggal 15 Desember 2024. Yang pertama, persamuan umat Wihara Ekayana Arama dan Ekayana Serpong mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk hadir dan bersukacita bersama dalam acara pada tanggal 17 Desember hari Selasa pukul 19.00. Doa syukur hari berkelanjutan ke-65 yang Arya Biksu Arya Maitri Mahastawira bertempat di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Arama, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Wihara Ekayana Serpong bekerja sama dengan Pusdiklat ABI mengadakan pelayanan konseling bagi umat yang membutuhkan. Bagi umat yang ingin konseling boleh mengisi formulir yang tersedia di meja lantai dasar dan setelah selesai boleh dimasukkan ke kontak konseling. Umat yang telah mengisi formulir akan dihubungi untuk jadwal konseling. Bagi umat yang belum mendapatkan info kegiatan Wihara Ekayana Serpong dapat memberikan kontak nomor telepon di meja administrasi lantai dasar. Demikian pengumuman hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Teresia Lim, Mendiang Chun Mei, Mendiang Aristani Wijaja,
mendiang Alvina Angelin, dan mendiang Ang Kim Leong. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Heta Wata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Heta Wata Amhehi Sambata Punya Sampada Sabe Dewa Numodantu Sabah Sampati Siddhya Heta Wata Amhehi Sambata Punya Sampada Sabe Buddha Numodantu Sabah Sampati Siddhya Heta Wata Amhehi Sambata Punya Sampada Sabe Satta Numodantu Sabah Sampati Siddhya Akasata Sebumata Dewa Nagama Idika Anumoditwa Cirang Rakhantu Loka Santi Akasata Sebumata Dewa Nagama Idika Punyam Tamanumoditwa Cirang Rakhantu Indonesia Idang wonyatinang hotu Sukita hontu nyatayo Hidamonatinam hotu Sukita hontu nyatayo Hidamonatinam hotu Sukita hontu nyatayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bawalu loko raja bawatu damiko Akasata Cebumata Dewa Nagama Idika Punyam Tamanumoditwa Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong Akasata Cebumata Dewa Nagama Idika Punyam Tanganumoditwa Cirang Rakhantu Mendia Teresialim Mendia Chunmei Mendia Haristani Wijaya Mendia Alvina Angelin Mendia Ang Kim Leong Akasata Sebumata Dewa Nagama Idika Punyam Tamanumoditwa Cirang Rakhantu
sasana Akasata sebumata dewanaga maidika punyam tamanumoditwa cira rakantu desanam Akasata sebumata dewanaga maidika punyam tananumoditwa sirang rakantu no guru Akasata sebumata dewanaga maidika punyam tananumoditwa sirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawanta Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.